Oke, hari ini kita belajar ukuran pemusatan data, mean, median, modus pada data tunggal. Yang pertama, mean atau rata-rata. Nilai mean ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Sehingga X topi sama dengan, nah ini, X1 ditambahkan X2 ditambahkan X3 ditambahkan sampai seterusnya Xn. Nah, dibagi dengan banyaknya data, yaitu N. Perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai mean dari data berikut. Nah, untuk mencari mean, X topi sama dengan 9 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 3. Nah, ini kita bagi semuanya dengan banyaknya data. Ini banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ketemu 8 banyaknya data. Sehingga nanti X topi sama dengan 9 ditambah 8 itu 17 ditambah 4 21 ditambah 12 33 ditambah 6 39 ditambah 9 48 ditambah 5 53 ditambah 3 ada 56 dibagi dengan 8. Nah, berapa nilai dari 56 dibagi 8? Maka rata-ratanya ketemu 7. Nah, ini yang contoh soal yang pertama. Berikutnya data tunggal dalam bentuk tabel. Untuk mean data tunggal pada bentuk tabel dapat dihitung sebagai berikut. X topi sama dengan frekuensi 1 dikalikan X1 ditambah frekuensi 2 kali X2 ditambahkan sampai Fn dikalikan Xn. Nah, kemudian kita bagi. Nah, dibagi dengan frekuensi 1 ditambah frekuensi 2 ditambah sampai ke frekuensi Fn. Sehingga rumus ini bisa kita simpulkan X topi sama rumus ini bisa kita simpulkan X topi sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. Nah, ini rumusnya untuk bentuk tabel. Nah, perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai mean pada tabel berikut. Nah, kalau disajikan tabel seperti ini, langkah pertama kita jumlahkan dulu frekuensinya. Jadi 3 ditambah 5, 8 tambah 8, 16, tambah 8, 24, tambah 5, 29, tambah 3, 32. Ini adalah sigma F-nya. Ketemu jumlah totalnya 32. Setelah itu kita siapkan dulu tabel untuk menentukan nilai frekuensi X atau nilai dikalikan frekuensi. Jadi di sini kita tulis Fx. Nah, caranya ini 5 dikali 3, hasilnya taruh sini. 15. 6 kali 5 30. 7 kali 8 56. 8 kali 8 64. 9 kali 5 45. 10 kali 3 30. Kemudian kita jumlahkan 15 ditambah 30 45 ditambah 56 101 ditambah 64 165 ditambah 45 100 210 ditambah 30 240. Nah, ini adalah nilai sigma Fx.
Karena nilai sigma fx dan sigma f udah ketemu, berarti kita hitung mean itu adalah sigma fx dibagi dengan sigma f. Nah, kita masukkan nilainya. 240 dibagi 32. Nah, 240 dibagi 8 ketemu 30. 32 dibagi 8 itu ketemu 4. Nah, ini. Kita kecilkan lagi. 30 bagi 2. 15. 4 bagi 2. 2. Sehingga 15 bagi 2 ketemu 7,5. Jadi, rata-rata pada tabel tersebut bernilai 7,5. Yang kedua, median pada data tunggal. Median adalah bilangan atau data yang di tengah-tengah setelah bilangan itu diurutkan. Nah, berarti biasanya median itu kita sebut sebagai nilai tengah. Nah, perhatikan contoh berikut. Tentukan median dari yang A. Nah, ini cara pertamanya harus kita urutkan dulu nilai data-datanya. Ada 2, ada 3, ada 5, ada 6, 6-nya 3, 8. Nah, kemudian datanya itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini datanya 7. Kalau 7, berarti kita bagi sama rata. Yang di sini ada 3 data. 1, 2, 3 data. Jadi, kiri 3, kanan juga 3. Maka, angka 6 yang ada di sini, itu adalah mediannya. Jadi, mediannya ketemu 6. Itu untuk yang A. Nah, kemudian yang B. Ini datanya kita urutkan. 1, 2, 5, 7, 8, 9. Sama, harus kita bagi rata juga. Jadi di sini ada 3. 1, 2, 3. Nah, yang di sini juga ada 3. Maka nilai median ada di tengah-tengah sini. Jadi mediannya itu 5 ditambah 7 dibagi 2. Jadi 12 dibagi 2 ketemu 6. Jadi yang B mediannya sama dengan 6. Apabila median data tunggal disajikan dalam bentuk tabel, maka cara menentukannya ini pada contoh 2, hitunglah nilai median dari data. Nah, kita anggap aja ini nilai sebuah matematika, itu siswa yang mempunyai nilai 5 itu sebanyak 6, sedangkan yang mempunyai nilai 6 itu sebanyak 8. Jadi kalau kita urutkan nanti seperti ini, 5-nya ada 6, kemudian 6-nya ada 8. Oh, ini kalau diurutkan seperti ini nanti panjang. Dan seterusnya. Nah, cara yang paling mudah untuk menentukan median data tunggal dalam bentuk tabel, kita tentukan dulu sigma F-nya. Apa tadi sigma F? Penjumlahan. Jadi 6 tambah 8, 14, tambah 13, 27, tambah 10, 37, tambah 3, 40. Nah, berarti nanti ada urutan yang pertama, kemudian urutan yang kedua, sampai urutan terakhirnya, itu adalah ke-40. Karena median itu nilai tengah, berarti 40 dibagi 2. Jadi ada 21, ada 20. Di sini adalah letaknya median. Ya, 40 dibagi 2 kan 20. Jadi ruas kiri ada 20, ruas kanan ada 20. Nah, yang terisi di
X urutan 19 sama 20 sama 20, kemudian 21 sama 22 ini nilai berapa aja? Cara ngitungnya gini. 6 ditambah 8 itu kan 14. Nah, 6 ditambah 8 itu kan 14. Nah, 14 ditambah 13 jadi 27. Jadi, angka 6 terakhir di sini itu adalah urutan ke-14. Jadi yang ini itu urutan ke-14. Nah, ini urutan 5. Berarti yang urutan ke-15 ini nanti kan terisi 7. Nah, jadi sampai urutan ke-27. Berarti yang urutan ke-19 ini akan terisi 7, ini 7, ini 7, ini 7. Sampai ke X27 ini masih terisi 7. Nah, karena nilai median di urutan 20 dan 21 ini udah ketemu 7, maka ini kita jumlahkan. Jadi median itu sama dengan 7 ditambah 7 dibagi 2. Jadi mediannya sama dengan 14 dibagi 2, yaitu 7. Jadi mediannya bernilai 7 pada tabel tersebut. Nah, yang terakhir modus data tunggal. Modus adalah data yang paling banyak atau yang sering muncul, atau data yang frekuensinya terbanyak. Nah, berarti pada contoh 1 ini untuk menentukan modus, langkah yang pertama itu harus kita urutkan. Nah, kita ambil soal nomor A. Jadi kita urutkan nilai terkecil. 1, kemudian 2, kemudian 4, 5-nya ada 2, 6-nya ada 3, 7, 8. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, karena datanya udah sama, berarti kita cari modusnya, itu cari yang nilainya paling sering muncul. Nah, di sini udah kelihatan yang sering muncul adalah 6 sebanyak 3 kali. Nah, ini berarti modusnya bernilai 6. Oke, kita coba yang kedua, yaitu yang B. Nah, kita urutkan 2, 3, 5-nya ada 3, 6-nya ada 3, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, udah sama banyaknya datanya. Nah, kita perhatikan angka 5 ini. Ada 3, sedangkan 6 ada 3. Berarti nanti nilai modusnya itu bernilai 5 atau 6. Jadi ada 2. Ini jika datanya acak atau tersebar seperti ini. Nah, apabila modus data tunggal disajikan dalam bentuk tabel, nah ini yang paling mudah. Contoh nomor 2, tentukan modus tentang ulangan matematika kelas 12 industri. Nah, kita hanya memperhatikan nilai frekuensinya, mana yang paling besar atau nilainya terbanyak. Yang punya nilai 5, 6 orang. Yang punya nilai 6, 8 orang. Yang punya nilai 7, 13. Sedangkan yang punya nilai 8, 10. Dan yang punya nilai 9, 3. Berarti yang paling banyak adalah ini, sebanyak 13. Nah, berarti modusnya itu bernilai 7. Ya. Ini 13 menunjukkan banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 7. Jadi modusnya kita ambil yang angka ini. Demikian penjelasan median,